Dan bagi netizen yang amat sensitif ya, janganlah tonton channel ini. Daripada timbul hujatan-hujatan di bawah karena tidak terima dengan fakta ini. Pemerintah dan aparatnya bajing, rakyatnya kelewat tolong. Seakan-akan bubarnya negara ini tinggal nunggu waktu saja. Melahirkan di tempat terbuka ya. Berdiri kan nanti di sini keluar nih ya. Ini udah keluar kepala anaknya ini ya. Kita hidup di negara yang katanya penuh adab. Pemerintah dan rakyatnya satu suara bahwa kita adalah masyarakat yang religius. Sebuah bangsa yang sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Tapi kasus hamil di luar nikah, kasus pemerkosaan dan pelecehan, kasus pembuangan bayi dan aborsi selalu ada dalam berita setiap minggunya. Kita patut bertanya pada diri kita, apakah kita ini adalah bangsa yang munafik? Saya jujur ya, semenjak balik Indonesia banyak orang muda kawin umur 20. Di Malaysia jarang jumpa begitu, selalu kawin umur 25 ke atas, macam 27. Pikirlah umur 20 belum matang pikiran. Betulkah di Malaysia itu harus menikah di atas 25 undang-undangnya? Atau Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk "Apa yang salah dengan pendidikan Indonesia? Bangsa munafik, bangsa religius tapi free sex." Wow, tajam sekali ya tajuk dari video ini, bangsa munafik. Apa yang mau disampaikan oleh tuan channel ini melalui kontennya? Bangsa munafik. Ya, sebetulnya tidak hanya free sex ya kalau kita mau bicara religius, tetapi banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita, yang mana kita ini mengklaim bahwa bangsa kita ini bangsa yang religius. Bahkan siapa yang mau menyangkal bahwa Indonesia adalah salah satu muslim terbesar atau terbanyak di dunia. Tetapi banyak sekali kelakuan-kelakuan rakyat ataupun pejabatnya yang di luar nilai-nilai keislaman. Contohnya korupsi. Ya, kita mengklaim Indonesia adalah negara dengan masyarakat muslim terbesar terbanyak di dunia, tetapi banyak sekali praktek-praktek korupsi di negara ini yang merajalela, kontra sekali dengan nilai-nilai keislaman, atau seperti yang ada dalam tajuk ini, free sex. Saya penasaran nih, apa yang mau disampaikan oleh tuan channel ini. Di negara bernama Indonesia ini, selain pemerintahnya yang brengsek, masyarakatnya juga banyak yang kelewat goblok. Hampir setiap hari kita disuguhkan berita-berita di luar nalar manusia normal. Pemerintah dan aparatnya bajing, rakyatnya kelewat tolong. Seakan-akan bubarnya negara ini tinggal nunggu waktu saja. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan viralnya satu video yang memperlihatkan seorang wanita melahirkan tanpa bantuan medis di salah satu warung, lalu membuang bayinya di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Melahirkan ini, jadi dia udah kesakitan mungkin. Jadi dia melahirkannya itu berdiri. Luar biasa kali ya. Tolonglah ya untuk kita semua para remaja, tolong. Melahirkan di tempat terbuka ya. Berdiri kan nanti di sini keluar nih ya. Ini udah keluar kepala anaknya ini ya. Karena udah semudah malam itu juga, dia terus melahirkan. sini nggak ada lampu, jadi kurang jelas guys. Banyak netizen yang berdebat mengapa si wanita begitu mudah menjalani proses melahirkan, bahkan dalam kondisi berdiri tanpa mengalami kesakitan sedikit pun. Ada yang menjawab dari perspektif psikologi dan mental, ada juga yang menjawab secara sains, bahkan ada juga yang menjawab dari perspektif agama tentang alasan mengapa si wanita tidak merasa kesakitan dan mudah dalam melahirkan. Saya tidak tertarik dalam diskusi tersebut, saya justru miris dengan keadaan kita saat ini. Kita hidup di negara yang katanya penuh adab. Pemerintah dan rakyatnya satu suara bahwa kita adalah masyarakat yang religius. Sebuah bangsa yang sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Ada kementerian agamanya, ada penegakan syariat di mana-mana, wisata halal dan wisata religi di mana-mana. Tapi kasus hamil di luar nikah, kasus pemerkosaan dan pelecehan, kasus pembuangan bayi dan aborsi selalu ada dalam berita setiap minggunya. Kita patut bertanya pada diri kita, apakah kita ini adalah bangsa yang munafik? Kita adalah juaranya soal menolak keras bebas. Ketika ada penyuluhan penggunaan kontrasepsi ke anak SMA, kita maki-maki itu dinas kesehatan. Ketika ada yang ketahuan berhubungan intim tanpa status di kos-kosan, di rumah, bahkan di semak-semak, kita akan hakimi mereka. Kita permalukan mereka. Kita arak keliling desa. Ya, kita tolak semua yang berbau seks di masyarakat kita.
Tapi anehnya, setiap minggunya kita disuguhi berita pelecehan di sekolah oleh guru, di pesantren yang merupakan pusat ilmu agama, dan di kampus yang merupakan ujung tombak peradaban. Tak sampai di situ, kita adalah juara 2 pengunjung situs porno terbanyak di dunia. Ya, kita adalah bangsa yang munafik. Kita adalah bangsa tak tahu diri, tak bisa introspeksi diri, mengklaim bangsa paling suci tapi cabul dan gemar korupsi. Sadis betul narasinya ya. Saya sendiri heran mengapa bahasan tentang seks itu tabu di lingkungan kita. Pendidikan tentang seks seperti sesuatu yang haram untuk dilakukan. Selama 16 tahun saya menempuh pendidikan, tak satupun guru atau ada sesi khusus yang membahas soal itu. Padahal hal ini penting sekali. Pemirsa, temuan kasus ratusan pelajar SMP dan pelajar SMA hamil di luar nikah mengejutkan semua pihak di Ponorogo, Jawa Timur. Kita masih ingat bagaimana ratusan gadis-gadis usia sekolah di Ponorogo memutuskan untuk mengajukan dispensasi ke sekolah masing-masing untuk menikah, gara-gara mereka melakukan seks dan mengalami kehamilan di luar nikah. Ini tentu saja adalah sebuah masalah yang benar-benar kompleks. Begini, kalau bahwa Barat itu sebagai pelopornya dan juaranya, kita nggak bisa membantah itu. Barat adalah pelopor dari seks bebas di dunia modern. Nah, cuman uniknya adalah walaupun negara-negara Barat adalah negara yang mempelopori seks bebas, tetapi negara-negara Timur dan Selatan lah yang mendapatkan dampak yang jauh lebih besar. Dan ini sesuatu yang unik. Kalau kita anggap bahwa dampak dari free sex itu adalah penyakit kelamin, maka penyakit kelamin akibat seks yang paling tinggi di seluruh dunia ada di negara-negara Timur dan Selatan. Kenapa negara-negara Barat tidak? Kenapa Amerika Serikat tidak? Padahal mereka itu free sex banget loh. Tapi justru yang paling banyak ada di negara-negara Selatan dan Timur. Atau misalkan, mari kita lihat ke Papua Nugini. Di sana, tingkat HIV-nya sangat mengerikan. Atau lagi, kalau kita anggap bahwa dampak dari seks bebas adalah tingginya kasus perkosaan, maka jumlah perkosaan paling tinggi di seluruh dunia masih dipegang dan juara bertahannya adalah negara-negara dari Timur dan Selatan. Kenapa tidak pindah ke negara-negara Barat? Di sana kan free sex. Bukankah dampaknya adalah pemerkosaan? Kenapa justru pemerkosaannya malah lebih banyak terjadi di Selatan dan di Timur? Atau misalkan kita ambil variabel lain, jika yang dianggap sebagai dampak buruk dari bebas adalah tingginya angka aborsi, maka tingkat aborsi paling tinggi di seluruh dunia disematkan kepada Vietnam dan Kazakhstan. Nah, ini balik lagi ke pertanyaannya, jika negara-negara Barat adalah negara paling banyak melakukan free sex, kenapa justru negara-negara Timur yang paling kena dampaknya? Jawabannya ada pada poin yang akan kita bahas berikut. Misalnya, kalau kita melihat di Indonesia, kota mana yang paling free sex? Dilihat dari banyaknya situs porno yang dikunjungi, dari tingginya angka seks di luar nikah, atau jumlah keperawanan yang sering dijadikan tolok ukur, maka kota di Indonesia yang paling cabul adalah Yogyakarta, kemudian Bandung, kemudian Jaksel. Tapi kenapa justru kejadian yang terjadi, yakni para siswa yang harus mengajukan dispensasi atau bahkan sampai putus sekolah, terjadi di Ponorogo dan daerah-daerah terpencil atau kabupaten? Kenapa siswa-siswa di Ponorogo yang jauh dari kota-kota besar tadi? Ponorogo dan kabupaten lain memang memiliki cukup banyak penduduk, tapi bukan kota besar jika dibandingkan dengan Bandung atau Yogyakarta. Sedangkan di daerah perkotaan seperti Bandung yang dianggap sebagai pusat free sex justru tidak terlalu sering terjadi hal-hal seperti itu. Jadi begini, wilayah negara-negara Barat atau wilayah-wilayah seperti Bandung, Yogyakarta, dan Jaksel, atau wilayah-wilayah dengan peradaban yang lebih maju daripada yang lain, memang memiliki budaya free sex sama seperti di daerah terpencil, tetapi mereka biasanya lebih mengenal seks edukasi. Seks edukasi di Barat misalnya diajarkan kepada siswa sejak dini. Lalu apa yang diajarkan di sana? Khususnya ada dua bagian yang harus dikembangkan. Pertama, bagaimana cara memisahkan antara seks dengan reproduksi. Kedua, bagaimana menjalani seks dan reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab. Hal itu diajarkan di sana, sehingga meskipun mereka melakukan seks, aktivitas itu benar-benar terkendali, reproduksi juga benar-benar terkendali. Ini di luar konteks moral ya teman-teman, tetapi yang jelas mereka tahu dampaknya, mereka tahu apa yang akan terjadi, mereka sudah tahu bagaimana masyarakat akan menghadapi ini, dan masyarakat pun sebenarnya sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika anggota keluarga atau bagian dari masyarakat mereka melakukan hal seperti itu. Semuanya sudah dalam kendali. Apakah bayi yang dilahirkan benar-benar diinginkan atau tidak, semuanya bisa diantisipasi. Kenapa? Karena ada seks edukasi yang kuat di sana.
Nah, sedangkan di wilayah-wilayah pinggiran, bebas itu bukan diterima tetapi meresap. Maksudnya mereka yang berada di daerah terpencil, mereka mengakses, mereka melihat, mereka terinspirasi, bahkan mereka melakukannya. Tetapi semua itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang aib, sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Karena hal ini dianggap sebagai aib dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka satu-satunya pihak yang menanggung dampaknya hanyalah si perempuan. Karena dianggap aib, masyarakat tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Bahkan karena dianggap aib, laki-laki yang menghamili pun bisa kabur, lari dari tanggung jawab, dan membiarkan perempuan menjadi satu-satunya penanggung jawab atas perbuatan mereka berdua. Begitulah realitanya. Lalu si perempuan malah dilabeli dengan berbagai stigma negatif. Ia tidak suci, ia memang murahan, ia memang seperti itu. Masalah moral, masalah reproduksi, semuanya ditanggungkan kepada. Maka kita tidak bisa mengantisipasi dampak ideologisnya. Contoh, ada sekolah yang memisahkan laki-laki dan perempuan secara ketat. Mereka tidak boleh berinteraksi, tidak boleh membawa HP, tidak boleh berkomunikasi dengan lawan jenis. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki resistensi terhadap interaksi seksual di masa depan. Jadi ketika akhirnya mereka bertemu dengan lawan jenis, pikiran mereka hanya tertuju pada seks. Saya memang belum menemukan data validnya, tetapi hampir setiap minggu kita mendengar berita pencabulan di lembaga pendidikan. Setiap minggu ada berita pencabulan di pesantren. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah yang berbasis pemisahan laki-laki dan perempuan, resistensi tidak terbangun. Karena tidak ada resistensi, maka saat laki-laki melihat perempuan, pikirannya langsung ke sana. Dan ketika ada kesempatan, langsung bertindak ke arah sana. Nah, dalam konteks ini, saya ingin bertanya, kenapa seks edukasi atau yang semacam ini tidak dibahas? Kenapa kita hanya berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan? Sekolah seharusnya mengajarkan sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan, bukan? Ya, seks. Kenapa tidak ada counternya? Kenapa tidak ada edukasi tentang hal ini? Logikanya sederhana, kita harus belajar sesuatu yang benar-benar kita butuhkan hari ini. Seks edukasi sangat kita butuhkan, karena ini terkait dengan naluri dasar manusia, dengan interaksi sosial, dengan moral, etika, dan kehidupan bermasyarakat. Mari diskusikan di kolom komentar ya teman-teman. Ya, kita diskusi di kolom komentar. Nanti saya akan baca beberapa komen netizen Indonesia. Apakah ada yang kontra dengan narasi-narasi yang dibangun oleh si tuan channel ini yang cukup membuat membuat kita itu ngeri-ngeri sedap dengan narasi yang diungkap oleh si tuan channel ini dengan statement-statement yang tajam, ya, yang menusuk hati bagi mereka-mereka yang tidak terima fakta begitu. Tetapi bagi mereka yang terbuka dan menerima fakta akan menganggap ini adalah satu narasi atau statement yang mesti kita dukung dan kita mesti berubah, karena memang kenyataannya seperti ini. Apalagi tadi ketika di opening itu, ya, yang membuat saya itu ngeri-ngeri sedap dengan narasinya. Di negara bernama Indonesia ini, selain pemerintahnya yang brengsek, masyarakatnya juga banyak yang kelewat goblok. Di negara yang bernama Indonesia ini, selain pemerintahnya yang brengsek, masyarakatnya juga kelewatan goblok. Itu narasi atau statement yang sangat menusuk gitu. Ya, tetapi saya sebagai orang yang open minded, yang terbuka dengan fakta-fakta seperti ini, saya malah mendukung, ya, malah mendukung rakyat Indonesia membuat statement seperti ini dan diperbanyak lagi agar ini dapat membuka mindset netizen-netizen Indonesia, membangun mental netizen orang-orang Indonesia dengan fakta-fakta seperti ini. Ya, mungkin akan ada pro kontra, akan ada beberapa segelintir orang yang tidak terima dengan fakta ini. Tapi menurut saya masih banyak yang terima dengan fakta-fakta yang diungkap oleh si tuan channel tadi, bahwa itulah fakta yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh mengelak meskipun sesakit itu kita mendengarnya. Dan bagi netizen yang amat sensitif, ya janganlah tonton channel ini daripada timbul hujatan-hujatan di bawah karena tidak terima dengan fakta ini. Ya, tetapi kalau Anda ingin membangun, ya, membangun mental Anda, membuka mata Anda, ingin berubah, ya tontonlah channel ini, tontonlah konten ini. Oke, kita buktikan seberapa banyak Oke, kita buktikan mari kita buktikan reaksi netizen Indonesia melihat atau mendengar narasi
statement fakta dari konten ini. Adakah pro kontra di bawah? Adakah lebih banyak yang kontra daripada yang pro ataukah sebaliknya? Mari kita baca komen-komen netizen Indonesia. Ngaku beragama tapi ajaran agama gak dipahami dan diterapkan dengan benar, cuma pasang KTP, kartu tanda penduduk. Kata-kata Anda sangat mewakili saya banget, thanks. Ya. Mewajibkan beragama tapi praktiknya lebih parah daripada yang tidak beragama di negara lain. Gak usah sampai seks, masalah buang sampah sembarangan aja gak beres. Ya, setuju. Fakta dari penelitian. Menurut data dari Pew Research Center and National Marriage Project, 80% pasangan yang awalnya hanya berduaan akhirnya terlibat dalam hubungan fisik sebelum menikah. Hanya 5% pasangan yang benar-benar berhasil menjaga batasan tanpa pengawasan. Mayoritas kasus zina dimulai dari interaksi yang dianggap tidak apa-apa. Dari Islam, Islam bukan hanya mengatur individu, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Jika 95% orang gagal menjaga batasan, Islam tidak bisa mengikuti 5% orang yang berhasil. Itulah kenapa Islam melarang sejak awal agar lebih banyak yang selamat, padahal udah ada ta'aruf kalau dalam Islam dan ilmu pengendalian diri. Tapi nggak pernah dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan. FOMO, mental islander, dan lingkungan. Dari situlah muncul zina. Kesalahan pada pangkalnya orang tua. Kala anak-anak masih kecil dianggap remeh karena masih kecil oleh ortu, dan setelah anak-anak sudah besar oleh ortu dianggap sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setelah anak-anak rusak, ortu jarang yang mau paling bertanggung jawab akan kesalahan anak-anaknya. Ortu lebih menyalahkan anak-anak, lingkungan, dan lain pihak lainnya. Ya, agak beribet komentarnya, tapi intinya si netizen ini mengatakan bahwa kesalahan dasarnya itu terletak pada orang tuanya yang kurang mendidik anak dari sedari kecil. Ketika anak-anak masih kecil, orang tua enggan mendidik anak tentang seks karena dianggapnya mereka masih kecil. Dan ketika sudah dewasa, orang tua juga enggan memberikan edukasi tentang seks karena orang tua menganggap mereka sudah besar dan sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika kejadian hal itu, ya, maka orang tua jarang mau bertanggung jawab atau menyalahkan dirinya sendiri. Malah lebih menyalahkan si anaknya, lingkungan, dan pergaulannya. Begitulah kira-kira. Pura-pura kaya sama pura-pura pintar itu sulit karena orang bakalan langsung tahu kebenarannya lewat mata dan telinga. Sedangkan pura-pura religius itu gampang. Karena siapa sih yang bisa ngebuktiin orang alim sama soleh yang ternyata modal acting sama bacot doang. Oke? Akhirnya ada video yang mengeluarkan unek-unek yang mau saya sampaikan. Terima kasih Bang, saya sudah stres tinggal di bangsa ini. Banyak berita yang membuat saya miris dan mengkritisi hal tersebut. Semoga Indonesia di tahun 2045 benar-benar emas ya. Oke. Menunggu Indonesia pecah belah. Aduh. Saya jujur ya, semenjak balik Indonesia banyak orang muda kawin umur 20. Di Malaysia jarang jumpa begitu. Selalu kawin umur 25 ke atas, macam 27. Pikirlah umur 20 belum matang pikiran. Betulkah di Malaysia itu harus menikah di atas 25 undang-undangnya? Ataukah memang lumrahnya di Malaysia itu pernikahan itu umur 25? Bagi orang Malaysia yang menonton, boleh komen di ruang komen. Di Amerika, kalau hamil di luar nikah, anaknya dipelihara. Kalau kita, anaknya dibuang. Nggak ada tanggung jawab namanya. Di Medan, banyak pelajar hamil dan banyak pengguguran bayi. Pejabat dan politikusnya mabuk uang dan jabatan, rakyatnya mabuk agama. Politikusnya jualan agama, wajar nih negara nggak kemana-mana. Oke. Setelah kita baca komen-komen, netizen di konten itu ternyata hampir 100% ya, itu pro dengan konten Cituan channel ini. Artinya apa? Netizen itu sebetulnya menyetujui bahwa memang keadaannya di Indonesia seperti itu, faktanya seperti itu. Ya, kita itu menganggap mengklaim diri kita itu bangsa yang religius, tetapi kelakuannya di luar konteks religius ya. Bahkan
tadi saya juga setuju yang mengatakan bahwa kita ini mengklaim bangsa religius, tapi kelakuannya seperti orang yang tidak beragama, bahkan melebihi orang yang tidak beragama. Kita boleh mengklaim kita religius, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan bahwa kita itu punya agama. Yang mana bangsa kita Indonesia korupsi ada di mana-mana, korupsi besar-besaran, korupsi berjamaah. Sementara di sisi lain kita mengklaim bangsa kita adalah bangsa yang religius. Apalagi Indonesia adalah negara yang mana salah satu negara dengan muslim terbanyak di dunia. Tetapi bangsanya, rakyatnya tidak mencerminkan dari nilai-nilai Islam itu. Oke lah, mungkin cukup sekian komentar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.